Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Wahyunityas. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka untuk program prodinya Agribisnis, Ilmu Komunikasi dan Penyu Pertanian. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada BPP Pelosok Klaten, terkhusus Ibu Lili selaku pendamping untuk penyuluh pertaniannya. Lalu saya mengucapkan terima kasih juga untuk ibu-ibu KWT Pelosok Kidul yang sudah berkenan untuk memberikan tempat saya di sini untuk melakukan praktik dari kampus untuk demonstrasi agen hayati Trichoderma. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu Bu, kira-kira ini ibu-ibu sudah pernah mendengar atau sudah tahu bahkan ya untuk Trichoderma napa dereng? Ayo, sudah napa dereng? Kemarin bantuannya napa? Tahun ya. Kalau sudah tahu, sudah pernah, berarti nanti ini untuk menjelaskannya saya sudah mudah nanti untuk ibu-ibu. Jadi nanti kita akan belajar untuk perbanyakan Trichoderma. Kan kalau di pasar pasti ada yang kemasan-kemasan ya Bu. Nah ternyata Trichoderma itu bisa kita perbanyak sendiri. Jadi nanti lebih murah, lebih efisien. Ini saya ada materinya, nanti bisa ibu baca, nggih. Nanti bisa dibaca dan dipelajari, seumpamanya di rumah nanti mau buat Trichoderma sendiri bisa. Iya, kabeh maca didohne ngene. Aku tak cedekne wis. Trichoderma itu termasuk jamur yang biasanya itu digunakan sebagai agen hayati, jadi organik. Untuk tanamannya di sini organik nggih Bu? Insya Allah. Berarti nanti pas ini kan pas nanti. Nah, Trichoderma ini tuh memiliki sifat yang antagonis. Antagonis ini maksudnya dia itu bisa melindungi tanaman, menyerang jamur-jamur yang patogen. Nah, patogen itu maksudnya itu dia itu yang bisa merusak tanaman. Nah, seumpama manfaatnya apa? Trichoderma itu bisa jadi pupuk organik. Jadi dia itu bisa memperbaiki unsur hara, unsur tanah, struktur tanah, memecah zat-zat organik yang ada di dalam tanah. Jadi seumpamanya kalau kita pakai pupuk kimia terus ya seperti itu kan 10 tahun 20 tahun ke depan itu bisa merusak struktur tanah. Nah kalau kita pakai organik insya Allah nanti 10 tahun 20 tahun ke depan itu struktur tanah itu masih tetap terjaga. Jadi tanaman-tanaman juga bisa menyerap unsur-unsur hara di dalam tanah sehingga tanamannya bisa cukup bagus. Nah yang kedua ini sebagai fungisida organik. Nah kan Trichoderma ini kan bisa digunakan untuk melindungi tanaman dari jamur. Nah biasanya kalau penyakit yang terkena jamur itu kita pakainya disemprot fungisida. Nah kalau ini kita bisa pakai untuk organiknya kita bisa pakai Trichoderma. Nah cara pengaplikasiannya bagaimana Bu? Kita bisa menaburkan di bedengan. Nah ini kan rice bed nggih Bu. Nah nanti kalau seumpamanya sudah mau pengolahan lagi bisa ditaburkan di rice bednya pas waktu penambahan pupuk organiknya, pupuk dasarnya. Lalu bisa dilakukan menaburkan di lubang tanam. Jadi waktu mau tanam itu nanti dikasih sedikit-sedikit pada lubang tanamnya. Lalu bisa juga pengocoran. Nah pengocoran ini tuh dilakukan saat tanaman usianya itu 7 sampai 10 hari setelah tanam. Nanti ini dilakukannya berulang kali seminggu sekali. Nah, cara perbanyakannya kita kan bisa perbanyakan sendiri nggak Bu? Ini bisa pakai media jagung juga media beras. Nah, kalau media jagung nanti kita harus sterilisasi dulu, sama juga beras juga harus sterilisasi. Caranya gimana kalau jagung? Nah, ini nanti harus dikukus minimal 30 menit dulu. Jadi dicuci dulu, setelah itu dikukus.
Nggih, nanti kalau sudah dingin toh ditiriskan lalu dibungkus ke dalam plastik. Nah, ini saya bawa contohnya. Ini tapi saya bawa contohnya ini untuk beras nggih. Jadi kayak gini. Nanti kalau beras ini sendiri nanti dicuci dulu. Terus setelah itu ditiriskan, terus dimasukkan ke dalam plastik. Nah, dilipat seperti ini. Dilipat nggih. Terus dimasukkan ke dandang. Jadi dikukus nggih 30 menit. Nah, ini tujuannya apa? Untuk sterilisasi patogen atau jamur yang mungkin saja tadi itu ada di dalam beras ini, jadi biar mati. Terus setelah itu kalau kita mau memperbanyak ini bisa dilakukan bagusnya itu sebenarnya di dalam ruangan supaya tidak kontam. Nah, ini untuk bahan-bahannya ada alkohol biar steril, terus ada ini namanya OC. Untuk ini nanti untuk ambil ini isolat. Nah, ini isolat. Sebenarnya kita bisa buat isolat sendiri. Nah, itu ambilnya di rumpun bambu itu loh Bu. Nah, itu tanah di bawah rumpun bambu itu bisa jadi ada trichodermanya. Tanah yang di bawah pohon bambu. Oh, Barongan. Selain trichoderma, PJPR-nya juga ada. Nah, ini saya bawa isolatnya. Nanti kita praktekkan bareng ya Bu. Ini ada yang namanya isolat. Terus ini OC. Sanes kacang usil nggih. Terus ini alkohol 95%. Berapa? 95. Bisa pakai 70 juga. Yang penting nanti Untuk steril. untuk sterilisasi. Oh, iya. Kalau semuanya tidak ada alkohol bisa pakai hand sanitizer. Nah, terus ini beras atau jagung. Ini tadi sudah saya sterilisasi di rumah, jadi nanti kita tinggal penularan isolatnya saja. Lalu ada lagi ini lilin, bisa pakai lilin atau biasanya kalau di lab itu lampu bunsen. Tapi karena kita skalanya kan rumah nggih. Nah, ini bisa pakai lilin. Terus ini ada staples. Sama ini nanti untuk tatakan lilinnya. Ini saya contohkan dulu nggih. Nanti ibu-ibu nggih bisa praktek di sini. Bagusnya itu kalau seumpamanya di dalam rumah, jadi kan di ruangan boleh. Jadi kan untuk apa itu namanya, anginnya kan enggak terlalu kencang nggih. Nah, nggih. Terus tingkat kontaminasinya juga sedikit rendah. Wah, niki. Ngepet lho. Bojone kedah. Ya iya, pokoke gak ngepet lho ya, nunggu lilin tok. Udah ngaret. Bar ya lho kowe. Apa Mbak itu? Ini alkohol Bu isinya. Nah, ini jarum OC-nya ini dimasukkan ke dalam alkohol, jadi biar mensterilisasi ini. Terus dibakar. Selanjutnya ini isolatnya kita ambil. Isolatnya berarti ambil tanah di barongan gitu aja toh. Nggih, bisa nanti pakai medianya itu Bu, apa itu namanya? Kelapa. Kelapa yang tua. Nanti di itu tanahnya itu digali sekitar 20 cm. Terus kelapanya itu dipendem, nggih, dipendem. Nanti sekitar seminggu diambil lagi. Biasanya itu nanti sudah ada jamurnya. Kelapa seperti apa itu? Kelapa Bisa
batoknya. Sama batok kelapa utuh. dibelah Oh, dibelah. Terus diambil kelapanya aja apa sama tempurungnya. sak Jadi tempurungnya sak berarti? kelapanya sak Oh, bagi tempurung. baca. Nggih mboten lho, Bu. Oh, tak Kok tempurung. didereng Dibelah tok dua. Nah, Sama sabunnya. Sabunnya juga? Sabunnya nggak usah. Oh, Oke, berarti sabunnya kelapa ya. dihilang Ah, aja, ya. sabutnya. di Sak batok. Nggih. Bacaan sak tempurungnya, tempurung. sak tempurungnya. Dihilangi sabute wis. Ngono lho. Wis Lah, ngono lho. sepete. Bacaan kan sampun doncekan nggih. Nah ini Ya ngono cuma kleru lah omong. ini kan tadi saya udah ambil sholat, terus dimasukkan ke sini, Ditutup rapat. lalu ditutup rapat. Tutupnya caranya kayak gini Bu, dilipat. Sholatnya tadi sedikit Ya saja. sedikit saja nggak apa-apa. Nanti kita tunggu sekitar seminggu, nanti itu sudah Tunggu. hijau, sudah Oh, memperbanyak. jamurnya udah. Biasanya Ini jamur tuh itu fungsinya ya. Bu. Nggih, Teng betul. jerone klopone niku nggih kadang sing kok ijo-ijo. Nggih, bisa. Jamur iku ya. Nggih. Jamur, Nah, terus jamur di- niku. staples. Beras kadang kalau kita anu kan nggih. Ah, Iya. Karena airnya hijau. Tidak. Iya, tikus 30 menit. Berarti kan anu 30 menit. kekel nih. Ya, tapi dibungkus plastik. Nah, Ayo ini berarti dikekelnya terus udah niki ditunggu 7 hari, kurang lebih 7 hari, nanti biasanya sudah hijau kayak gini. Ditaruh di tempat terbuka apa Di kedap dalam udara? ruangan. Dalam Suhu ruangan. suhu ruangan itu bisa kena sinar matahari berarti. Jangan Enggak. jangan terkena sinar matahari langsung. Cuma Enggak ditaruh usah. gitu aja, cuman Pokoknya kan di ruangan yang tidak kena sinar. sinar. Oke. Nah nanti ini saya kemarin isolatnya ini udah tanggal 11, jadi sudah 11 harian ya. Ya. 11 harian ini Ya. warnanya Ya, kayak sekarang 22. 2 harian. biasanya 3 sampai 4 hari ini sudah kelihatan, sudah sebagian hijau. Iya. Kalau berhasil nggih. Nanti bisa jadi kalau seumpamanya Terkontaminasi. terkontaminasi niku mati gak jadi Hijau. nggih, hijau kayak gini. Terus setelah jadi beras hijau itu diapain? Nah, ini kalau sudah Udah. jadi nanti dicampur dengan air. Jadi kita ambil warna hijaunya disaring kayak gitu loh, Bu. Di baskom napa jadi napa- diambil airnya hijaunya aja. aja. Air Jamurnya itu. Saringnya aja. Iya. Kalau seumpamanya ibu-ibu ini bikinnya per 100 gram, nanti Airnya dicampur airnya 10 liter. Sakon. Sakon ini 10 liter. 10 liter air. Nanti bisa langsung diaplikasikan. dicampur banyu karo 10 liter. Taruh di tank. Nggih. Saiki Bu piro? 20 iku, Bu. Itu airnya juga bisa berwarna kayak gitu. Airnya bisa, nanti warnanya. Hanya hijau. Nah, ini ada ibu-ibu yang mau praktek. Monggo jadi, Bun. Kesane bisa. Monggo. Ini kan aku tahu yang barongan. Pelajaran Bang. Bisa umpama boten Koncone jadi artis. boten cari. Ini mau syuting video klip kalau yang ini. Itu sudah langsung jadi guys. Salate itu lah musim penasaran ambil kita. Jadi kan itu tuh Bu, kelapa yang sing bunder kan lho Bu. Nah, itu dibelah. Nggih. Dipoto jadi 2. Nggih. Langsung. Terus setelah itu- Dipendem di bawahnya barongan. Nggih, barengan. Nah, Nanti sekitar seminggu, nah. seminggu nanti itu pun enten itu hijau-hijau warnanya Berarti hijau. yang Kloponnya diambil gak yang matok. dikelapan. Loh lah iya makane aku sing hijaunya baru diambil. Nggih, yang warna hijau. Kelapanya ini gak Mbak. dibungkus. kelapanya kan otomatis kelapa terbuka. Nggih. Kelapa terbuka ditanam ada itu nanti pasirnya. ndak kecampur sama tanahnya itu. Ya, Apa nah, justru memang yang dicari biasanya trichoderma itu nggih, betul itu tinggalnya itu di tanah-tanah yang subur kan bukan ada. Nah, itu yang paling mudah itu di barongan itu. Terus maksudnya gini loh, kan kelapa di Tanam. otomatis kan di dalamnya kelapa itu kan ada tanah. Nggih, Nah itu kita cuci apa enggak betul tanahnya? nanti itu kelihatan
ada ijo-ijo kayak gitu. Jadi kita ambil Ijonya di itu kelapa. di mananya? Di Di kelapa. kelapa. Jamur Nggih. Tanahnya Dua sampai Pak. gosok ngono kuwi nggih kan. Nggih, tanahnya Otomatis dua. kan tanah nggih bisa. Berarti ngambil lagi. Ambil lagi. Ini dulu ya. Ini kan untuk mensterilkan Sterilkan itu. Tanganmu gak steril. Oh, teri. Mbak kadang-kadang kan ada ya Mbak lebihan kelapa terus nggak dipendem loh Mang. Kayaknya apa? Di situ kan satu Kayaknya apa? jamurin. Kenapa pakai itu Nggak bisa bisa. jadi nggak Soalnya terkontaminasi dengan kadang kan enak jamurin. Kontaminasi cuma kan Enggak sih, nak maksud gini loh. Kalau itu kan terbuka, Nggih. itu berarti atasnya dikasih ditimbun tanah, oh ditengkurep, oh ditengkurep. Berarti kan tanahnya kan cuma sekitar atasnya aja berarti. Yang bersentuhan dengan tanah. Nggih. Heeh toh, enggak apa-apa berarti itu. Kan itu tuh Bu, tanahnya digali Heeh. bagus-bagus. Heeh. Terus nanti ini diurep nih Heeh, Bu, heeh. terus dipendem malih. Jadi nanti setengah kita Heeh, itu kan sing kena kan berarti kan misal kene tok ngono lho, Mbak. Empung banyak. Berarti 17 sabat tok itu. Nggih. Kerepne. nanti kalau nggak tertutup Jamur kotak bisa kena jamur yang lain. Ini pun ini dimasukin latan terus di Kurang mas, kaya jamur iki mau. Gak sangkemu gak bisa. Lho lah tak tahu Apa? Cak iki tok. diratakan Cah ya. dulur Nggih, kok. diratakan. Kayak juglangan. pakai Urupne, urupne. Apa? Iki kan jenenge berarti dikekel nisik mas. Dan dia to dikekel nih. Wis iso guyu poro. Nanti mau Satu kali tok. Nggih, satu kali. Jadi niki direndam dulu, setelah ditiriskan Bu, direndam sekitar 1 jam. Terus setelah itu ditiriskan, terus dimasukkan ke plastik. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke plastik baru dikukus 30 menit. Kalau jagung itu nanti 2 kali sterilisasinya. Jadi di nggih, atos. Terus dilipat-lipat. Keteran-keteran tangan kok. Nggih. Bu niki trichoderma yang sudah dipotong nggih. Nyata niki. Iya. Ini kemarin kita beli yang ini. Terus kita juga dapat bantuan lagi yang dibu simpen tas itu Iya, simpen nggih. masih ada. Masih ada 1 kardus. Kardusnya maksudnya niki wau ndamel kardusnya tadi. Iya. Mbak, terus aku tanya, Nggih. itu kan habis jadi yang hijau itu nanti kan dicampur dengan air. Itu berarti kan ampasnya dibuang, Ya, ampasnya dibuang. Jadi cuma diambil airnya aja. Sekarang Nggih, dikhususin iya, apa Jagung tapi dilembutkan. Diputusi apa dengan diaduk diambil niku to jojo Dari- itu dari- berarti kan Berapa ampasnya bulan dua. atau berapa minggu Kados gitu. rabuk Setelah jadi ini. Nggih, kalau ini yang penting Soalnya buatan berasnya kan terkontam itu biasanya sampai disemprot 1 kan bulan. Nanti kalau nggak paling cepat nggak dipakai fokus, nanti berasnya dimasukkan tahu. kulkas mawon. Nih, Oh, gini, masih Nggih. bisa dipakai. Masih bisa. Boleh itu seumpama ampasnya itu Manfaatkan lagi. dimanfaatkan lagi dibuat rabuk sekalian bisa Tidak nggak? apa-apa, ditabur-tabur. Ditaburkan di Nggih. Nggak pakai bawahnya. semprot maksudnya Iya. awal kan Bisa. Terus nek dimangan pitik. Yo gak apa-apa pitike. Mudak lemu. Pitike mudak lemu. Fungsinya mensterilkan alatnya ini kan. Bu Injek, Nah, udah ya. terus Mbak seumpama kita mau sendiri. Mau bikin sendiri. Terus alat-alatnya itu belinya di mana? Ini saya belinya di Shopee, Bu. Waduh, kon. Nanti Itu bisa nanti seumpama nganu Jadi nggak bisa. Bu RT Nggih. niku biasanya belanja Shopee. lah. mulai aplikasi ya beda semua nanti minta bantuan saya boleh. Oh, gitu. Kan rumah saya deket sini toh, Bu. Iya. Nanti kula mriki mboten Kon resik ya, Dek? Kula benda. Rumahnya benda. Bisa. Rumahnya benda rumahnya. Kalau niki bisa Anu buat aja. sendiri, Bu. Sebelah baik Nggih.
pakai rawat. Apa nih? Tumbas nang tabung. Heeh. Nyuwun Kalau isolasi Lab. kalau langsung Dari KGI. Lab puslit. Puslit kan wis bubar. Tabunge kan kuat. Pelecehan, aja sok gani muni puslit biar lho yo. Kok puslit budine anu. Contoh. KGI. Nggih. Tang contoh kan nggih kuat ta. Lab isolatnya. Oh, isolatnya. Beli isolatnya gitu. Ini saya belinya di Jawa Tengah online. Jadi aja salah satu ada yang tanya nomornya Mbak nanti ya. Mbak, maaf namanya siapa? Tadi belum perkenalan. Sudah. Cuman lupa. Tapi lalu. Ayo. Anak Siska. Rizka. Saya lihat kayak ngene Mbak Ida. Apa? Nggih. Kalau disimpen tahu tahu besimban. Besimban ternyata apa? lupas disimpen itu. Jaringannya. Nomornya jangan simpen. Ini kan enten rumah Rumahnya di bawah. Batako nih loh. Yang di bawah. Gak apa-apa lah rakyat. Aku gak ketot gak apa-apa. Aku tak ndeli auto, dengkek-dengkek dan gak cepot. Berarti tanggane Pak Imam. Nggih. Pak Imam. Imame pabrik. Pak Imam pabrik. Lho karo ngene Pak Imam apa nih? Wong rene. Ngene Pak Jembatan iki lho. Kidule jembatan enten Batako. Nggih, Pak. Nggih. Oh berarti ngene cedek kene ndak masuk sampai anu. Tanggone Mas, tanggone Pak Jito Nggih, berarti. niku tasik nganu sederek kula. Palike. Nggih. Ke dulurmu Mbak Ni. Dulurnya Mbak Ni no. Oh bendo. Lah dulurku sebelah kulon. Dulurnya kita semua. Iya, Barokah. Oh, ya dulur Pak Mamat. Nggih, niku Aku dulurane ana ngene sing iki ngaku lho. dulur gak aku? Aku ada sing ngaku dulur gak aku? Aku ae dulure bedina. Gun, ada yang ditanyakan monggo. Kalau ada yang perlu ditanyakan monggo kalian Perlaku sih tak emang balik-baliknya dapat sampel? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini berapa Mbak Goci 300 gram yang besar ini. Berarti dicampur berapa air Goci? Kalau satuan berapa? 10 liter. Oke, berarti kalau itu 300 gram. Jangan sampai lupa. Oke, 1 on pokoknya. Berarti kita butuh 1 tangki itu 2 on. Nah, kalau yang ini 5. Mbak Rizka nomornya Ini 50. Minta Berarti nomornya 2 ini ya. Nggih. Terima kasih ya, Mbak ya. Kula nggih matur suwun. Jagung sama ini sama 1 on ya. Sama. Alhamdulillah. 751 Apa? 626 066. Oh, nganu. Pak Suntoro. Kurang ngena. Nggih. Mbak, pada sebelum ngomong apa ini? Budin foto penyerahan bantuan. Oh, nggih. Penjenengan nang Budina. sik. Foto mah. Di Foto foto sama pamit. Budi. Mbak, ini tak Amit Mana Pak Suntoro? Anu, Tuh, Bode. Wong wedok-wedok kuwi mau ngontor mata. Pak Nanang.